Diperlihatkan ada seorang pria yang dimasukkan ke dalam tubuh seekor beruang, kemudian dibakar dengan hidup-hidup. Assalamualaikum, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa subscribe di Suwi agar aku makin semangat bikin konten yang menarik ke depannya. Hukuman mati seringkali diberikan kepada para pelanggar hukum yang berat, seperti pembunuhan maupun pemerkosaan. Pada zaman sekarang, umumnya hukuman mati ini dilakukan dengan cara ditembak, dipancung, atau bisa dimasukkan ke dalam suatu ruangan yang berisi gas beracun. Mungkin cara itu terdengar mengerikan, tapi masih ada loh cara lain yang lebih mengerikan daripada itu. Mari kita bahas. Hukuman mati yang pertama ini adalah skepims. Hukuman ini berasal dari Persia kuno, yakni 500 sebelum Masehi. Metode ini akan membuat terdakwa akan mati secara perlahan-lahan. Orang-orang yang bersalah akan ditelanjangi dan diikat pada sebuah kayu. Orang-orang itu kemudian dipaksa untuk meminum susu dan madu agar mereka mengalami diare yang sangat parah. Tak cukup sampai di situ, tubuh mereka pun juga dilumuri dengan madu agar menarik perhatian dari serangga. Kemudian mereka dibiarkan mengapung di danau maupun di sungai. Umumnya mereka akan mati karena infeksi yang sangat parah dan bisa juga sengatan dari matahari. Hukuman mati yang selanjutnya yaitu direbus hidup-hidup. Hukuman ini berasal dari era pertengahan. Masyarakat di sana seringkali merebus orang-orang yang bersalah. Kejahatan yang dilakukannya pun bermacam-macam, mulai dari pembunuhan, perampokan, maupun pemerkosaan. Merebus manusia secara hidup-hidup merupakan hukuman yang kejam dan sangat menyiksa para korbannya. Pasalnya, kematian tersebut tidak datang secara instan, melainkan perlahan-lahan. Hal pertama yang dirasakannya pasti korban ini merasakan shock. Kemudian diikuti dengan terbakarnya kulit lapis dengan lapis, sampai korban ini meninggal dunia. Hukuman mati berikutnya ini adalah the blood eagle. Metode eksekusi ini biasanya diterapkan oleh prajurit Persia kuno. Hukuman ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan elang. Lalu, kenapa dinamakan the blood eagle? Karena tubuh dari korban ini akan dirubah seperti layaknya seekor elang. Terus kalian pasti bertanya, gimana caranya buat merubah bentuk manusia biasa menjadi seekor elang? Nah, punggung mereka ini akan dibuka, lalu tulang rusuknya akan dipatahkan hingga mencuat, seperti sayap elang. Dari situ, para korban ini akan dilumuri dengan garam. Metode yang satu ini memerlukan beberapa hari untuk korban meninggal dunia. Penyebab kematiannya karena kekurangan darah, oksigen, dan menahan rasa sakit yang dirasakannya. Nah, kita masuk ke hukuman mati yang selanjutnya, yakni penyiksaan dengan bambu. Metode satu ini dilakukan di wilayah-wilayah Asia, yakni Sri Lanka dan Thailand. Hukuman mati yang satu ini tidaklah seperti yang kalian bayangkan. Ini bukanlah penyiksaan dengan memukul korban dengan batang bambu, melainkan orang-orang yang bersalah ini akan diletakkan pada bagian atas tanaman bambu yang baru saja tumbuh. Mereka akan diikat dan diletakkan seperti halnya kita tertidur. Seperti yang kita tahu, tumbuhan bambu itu memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam waktu 24 jam saja bakal tumbuh tunas baru yang bakal menusuk badan dari korban tersebut. Bayangkan saja, tubuh kalian yang ditusuk dengan bambu yang tajam secara perlahan-lahan. Lama-kelamaan orang tersebut bakal mati karena infeksi yang sangat parah dan rasa sakit yang dialami oleh penderitanya. Nah, hukuman mati yang selanjutnya yakni brazen bull. Jika kalian pernah nonton film Midsommar, kalian pasti familiar dengan cara eksekusi yang satu ini. Pada film Midsommar ini, diperlihatkan ada seorang pria yang dimasukkan ke dalam tubuh seekor beruang, kemudian dibakar dengan hidup-hidup. Nah, bedanya dengan brazen bull ini, masyarakat Yunani menggunakan banteng yang dibuat dari logam. Tubuh banteng ini memiliki lubang. Kemudian orang-orang yang bersalah akan dimasukkan ke dalam tubuh banteng tersebut dan banteng tersebut akan dibakar. Orang yang dihukum itu akan menjadi kesakitan dan seolah-olah banteng itu seakan-akan hidup. Bagian itulah yang disenangi oleh masyarakat kuno kala itu. Kita masuk ke hukuman mati yang terakhir, yakni the raps. Drugs ini adalah hukuman mati yang digunakan negara Eropa selama berabad-abad. Tujuan dari drugs ini adalah membuat persendian seseorang tersebut menjadi rusak. Orang yang mendapat hukuman ini akan diikat terlentang pada sebuah kayu sehingga membentuk huruf X. Lalu setiap persendiannya itu ditarik hingga korban tidak mampu lagi untuk berteriak.
Ada juga yang menggunakan kuda sebagai alatnya. Tubuh kurban ini akan diletakkan di atas punggung kuda, dan tangan dan kakinya akan ditarik ke bawah sekuat mungkin, sehingga membuat persendiannya menjadi lepas.